Salam sejahtera sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu memanggil kami agar terarah kepadamu dalam berbagai tantangan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Zefanya 2 ayat 3. Saya akan membacakan natsnya sedemikian. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara-saudara, jelas kita dengar bahwa kita diminta, atau Israel diminta, untuk mencari Tuhan dengan rendah hati. Agar apa katanya? Agar kamu terlindung dari hari kemurkaan. Ini mengejutkan sekali saudara-saudara, karena hari Tuhan sebenarnya adalah hari sukacita. Namun dalam konteks Zefanya, hari itu bisa menjadi hari kemurkaan. Dan agar tidak ada kemurkaan, Zefanya mengatakan kepada umatnya agar apa? Carilah Tuhan. Agar apa? Agar menempuh pertobatan. Nats ini diberi judul seruan untuk bertobat, dan itulah artinya carilah Tuhan. Agar apa? Agar hukumannya, agar kamu tidak akan menerima kemurkaan Tuhan. Apa sebenarnya pertobatan, saudara-saudara? Pertobatan, saudara-saudara, tentu sering disebut sebagai metamorfosis, yaitu mengubah hati dan pikiran dalam 180 derajat. Dan memang saudara-saudara, menarik sekali, pernah ada peristiwa pertobatan massal di Nias. Saat itu tahun 1916, mereka sebut peristiwa Fangese Dodo Sebua. Suatu saat saudara-saudara, katanya seorang pendeta bernama Otto Rudesdorff dari Jerman berkhotbah dan membuat kebaktian perjamuan kudus. Dan ratusan orang-orang dari bukit-bukit turun dan menangis. Dan mereka menepuk-nepuk dada mereka di Nias, saudara-saudara. Karena mereka merasa berdosa dan mereka ingin berubah, ingin menempuh jalan baru. Carilah Tuhan dengan mengubah hatimu. Itulah salah satu arti bertobat, saudara-saudara. Namun juga, saudara-saudara, bertobat bukan hanya sekadar hati yang sedih untuk mencari Tuhan. Tapi selanjutnya dikatakan juga, saudara-saudara, di sini, carilah keadilan. Carilah kerendahan hati. Kalau begitu, pertobatan memang selain hati yang berubah, selain hati yang menyesal dan menangis, tapi juga langkah yang berubah. Makanya sering disebut dalam istilah Inggris, repentance is not when you cry. Pertobatan bukan ketika kau menangis, but when you change. Tapi pertobatan ketika kau berubah, ketika ada langkah baru yang kau tempuh, ketika ada sesuatu yang baru sama sekali kau putuskan dalam hidup. Kalau begitu, saudara-saudara, menghadapi banyak hal, bahkan agar Tuhan tidak murka, dua hal yang diminta pada kita. Pertobatan kita berarti apa? Kita mengarahkan diri kepada Tuhan, tidak lagi mengarahkan diri kekuatan yang lain, berbalik kepada Tuhan. Bisa menangis tentu saja, seperti desa di Nias itu. Tapi yang kedua, ketika kita bertobat berarti apa? Ada langkah yang baru. There is change. Ada perubahan yang kita ambil. Dan perubahan itu katanya dalam ayat 4 tadi. Carilah kerendahan hati. Carilah juga keadilan, saudara-saudara. Dengan kata lain, orang yang bertobat adalah orang yang dari dua tangannya menghadapi kehidupan dan menghadapi Tuhan. Menghadapi Tuhan, dia mungkin menyentuh hatinya dan mengatakan, Tuhan, aku menyesal. Tuhan, aku berbalik kepadamu. Tapi dari tangannya yang satu, Tuhan, aku akan mengubah diriku. Aku akan menempuh jalan keadilan. Aku akan menempuh jalan kerendahan hati. Dan dengan itulah, saudara-saudara, dari waktu ke waktu, kita diberi kasih-Nya, kita diberi kehidupan, kita diberi kemenangan. Jauh dari murka, jauh dari kesusahan, tapi penuh dengan berkat, penuh dengan harapan. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam hidup ini, banyak hal yang bisa datang begitu mengejutkan kami. Namun Engkau meminta kami untuk bertobat. Engkau meminta kami untuk terarah kepadamu dan tidak terarah pada yang lain. Dan Engkau meminta kepada kami
untuk menempuh jalan baru kami, untuk melangkah dengan baru, agar dengan itu terbukalah kasih-Mu, terbukalah berkat-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin.